Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 120 HTN 3 akan membawakan materi mengenai peraturan perundang-undangan khususnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun pokok pembahasan dalam materi kami itu ada 5 yang akan dijelaskan oleh para pemateri di kelompok kami. Silahkan disimak. Saya akan menjelaskan materi mengenai latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Perkawinan merupakan inisiatif pemerintah atau negara yang bertujuan untuk melakukan unifikasi hukum nasional di bidang perkawinan. Tanggapan yang muncul dari berbagai pihak bertujuan untuk menghapus pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Umat Islam memberi reaksi keras, misalnya ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam, serta demonstrasi mahasiswa. Materi konflik berangkat dari substansi hukum yang bertentangan dengan hukum Islam. Di samping itu juga ada dugaan bahwa suatu undang-undang disusun oleh orang-orang aktivis agama tertentu dengan sasaran menjalankan misi agama tertentu. Kemudian umat Islam menganggap bahwa kegiatan perkawinan adalah ibadah. Maka dari itu pemerintahan wajib menjamin pelaksanaan ibadah warga negaranya sebagaimana dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, secara umum prinsip pokok dalam hukum Islam ada yang pertama adalah memberikan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, dan yang kedua yaitu memberikan kemudahan dan menolak kesukaran. Nah, pembaharuan hukum keluarga di negara muslim lainnya terutama Turki dan Mesir pada masa modern memberikan kontribusi pembaruan hukum di Indonesia. Usaha pembaharuan ini diawali pada tahun 1960-an yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini. Namun, perlu kita ketahui bahwa pada awal Indonesia merdeka sudah ada aturan pencatatan nikah, namun hanya berlaku pada wilayah atau pulau Jawa dan Madura yang dikeluarkan pada tahun 1946. Kemunculan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dilatar belakangi oleh 4 tujuan. Yang pertama yaitu membatasi dan bahkan menghapus pernikahan anak. Yang kedua, membatasi poligami. Yang ketiga, membatasi hak sepihak dari talak atau talak semena-mena. Dan yang keempat yaitu membangun persamaan hak untuk suami dan istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal yang sudah mengakomodir kebutuhan dan permasalahan yang terdapat dalam keluarga. Adapun rincian babnya yaitu bab pertama memuat dasar perkawinan, bab kedua syarat-syarat perkawinan, bab ketiga pencegahan perkawinan, bab keempat batalnya perkawinan, bab kelima perjanjian perkawinan, bab ke-6 hak dan kewajiban suami istri, bab ke-7 harta benda dalam perkawinan, bab ke-8 putusnya perkawinan dan akibatnya, bab 9 kedudukan anak, bab 10 hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, bab 11 perwalian, bab 12 ketentuan lain-lain, bab 13 ketentuan peralihan, dan bab yang terakhir atau bab 14 ketentuan penutup. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan sekaitan dengan landasan hukum atau dasar hukum berdirinya atau diundangkannya serta dilegislasikannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat 1 bahwasanya segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya pada Pasal 20 ayat 1 DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang tidak berdiri sendiri. Kemudian dalam pasal 27 ayat 1 pula, Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
kemudian pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasannya negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian diatur dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR nomor 4/MPR/1973. Nah, bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Nah, sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang harus dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Dalam undang-undang ini pula ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkayaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntunan zaman. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bentuk perubahan dan perbedaan atas regulasi tersebut. Dalam hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah mengeluarkan putusan MK-nya yang salah satu pertimbangan dalam putusan tersebut yaitu, namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan jenis kelamin. Maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi. Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan bahwa pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, ketika batas usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena itu, keputusan MK tersebut dalam amar putusannya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap tentang perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan. Perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita, yaitu batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk melaksanakan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun ini bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, di mana undang-undang ini merupakan undang-undang perkawinan pertama di Indonesia dengan asas monogami. Undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 2 Januari 1974. Undang-undang ini dinilai sebagai usaha keberhasilan organisasi perempuan di Indonesia untuk menjunjung dan melindungi hak-hak perempuan dalam sebuah perkawinan. Dengan adanya undang-undang perkawinan ini, banyak hal yang dapat berubah ke depannya. Di antaranya yang pertama itu kedudukan perempuan dalam perkawinan semakin terjamin dalam hak-haknya dalam berumah tangga. Kemudian yang kedua yaitu PNS tidak lagi mendapatkan tunjangan untuk istri yang kedua maupun seterusnya. Begitu juga saat akan berpoligami, PNS tidak bisa semudah zaman dulu. Kemudian yang ketiga, dengan disahkannya undang-undang perkawinan membuat susahnya seseorang yang akan berpoligami, sehingga justru muncul masalah-masalah seperti nikah siri atau bahkan pernikahan yang dilarang menurut agama. Selanjutnya, pengesahan undang-undang perkawinan ini dilakukan dengan tujuan agar adanya kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang berlaku untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Dengan adanya kodifikasi dan unifikasi tentu akan mempermudah masyarakat dan juga praktisi hukum dalam menetapkan hukum. Secara umum, tujuan pembaruan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, adanya unifikasi hukum yang diberlakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan adanya unifikasi hukum perkawinan dapat membantu para hakim dalam menyelesaikan perkara dan meminimalisir adanya perbedaan sumber hukum dan putusan dalam kasus yang sama. Kemudian kedua, peningkatan status wanita yaitu dapat dilihat dari tuntutan organisasi perempuan yang menginginkan adanya hukum perkawinan yang baru dan lebih memperhatikan kedudukan perempuan dalam keluarga, sehingga tidak terjadi lagi kawin paksa, kawin anak, maupun poligami secara bebas. Kemudian yang ketiga, merespon perkembangan zaman karena konsep fikih yang digunakan sebelum adanya undang-undang perkawinan dapat dikatakan kurang mampu menjawab permasalahan keluarga, sehingga dengan adanya undang-undang perkawinan diharapkan dapat menjawab dan mengcover permasalahan masyarakat dalam keluarga. Lex spesialis, derogat legi generalis. Undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami sekaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.